Oke, cek sound, cek sound. Aman, aman. Aman. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman di kesempatan malam hari ini? Yang pasti saya selalu berdoa semoga teman-teman dan kita semuanya ya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, penuh semangat, berkah berlimpah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih bersama saya kali ini di edisi hari Jumat ya, lembar ke-16 bulan Februari tahun 2024 di gelaran sesi program lanjutan bedah buku Dr. Sefali Sabari yang berjudul The Awakened Family A Revolution in Parenting. Kali ini akan kita lanjut di sesi ketiga kalau nggak salah insya Allah malam hari ini. Masih bersama mentor kita, guru kita Bang Aswar yang kembali akan memberikan kulikan-kulikan tentang buku itu ya dari perspektif consciousness alias kesadaran ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai program kita pada malam hari ini, sejenak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bisa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamna marashida umurina wa a'idza min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan coba sapa dulu Bang Aswar. Apakah beliaunya sudah tune in bersama kita malam hari ini? Halo Bang, selamat malam Bang. Malam-malam. Nanti ini packing, tolong ini dulu 5 menit, handle dulu kok Oke, lagi ya 5 menit cari ya. tas. Yuk, yuk. Siap, siap, siap. Oke, ya. Ini Bang Asar minta waktu 5 menit untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya bantu ingatkan teman-teman yang saat ini sudah tune in bersama kita untuk kembali siapkan mungkin catatan-catatan ya, buku, kertas atau yang punya iPad bisa disiapkan. Pastinya akan banyak hal yang bisa kita catat nantinya untuk kemudian kita review, ya kan? Kita pelajari sehingga insya Allah semakin hari kita semakin sembuh dan semakin tumbuh. Begitu ya. Prof Ridho mungkin bisa on kan ini mic-nya. Selamat malam Prof. Apa kabar Prof? Sudah hadirkah di ruang kita malam hari ini Prof Ridho? Kayaknya saya lihat tadi ada deh ya. Halo Pak King. Halo Prof, apa kabar Prof? Oh baik, Alhamdulillah. Baik, Prof, ya. Ini Bagaimana Pak sudah King? ini sudah sesi ketiga nih Prof dari Iya, pembahasan Waken Family Prof. iya, iya. Kayaknya bakalan panjang Prof. Kalau nggak salah ini baru chapter chapter pertama kalau nggak salah Prof ya. Iya. Padahal Jadi masih ada apa yang Pak King pelajari sampai keempat kemarin, ketiga kemarin apa Pak King? yang terakhir kemarin yang saya catat apa ya? Khairun nas li anfa'uhum linnas. Hmm. Apa maknanya menurut Pak King? Jadi, maknanya bagaimana kita ini bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia begitu Prof. Iya, iya, iya. Kayak apa itu? Seperti itu. Kalau kalau kita itu dikaruniai Tuhan itu keluarga itu sebenarnya kan kita ibarat kalau mau bisnis itu kan diberi prototipe kan di keluarga itu kan. Hmm, iya Prof. Ya. Jadi status apa sosial yang paling gampang itu kan keluarga. Keluarga. Unit Ya kalau di terkecil Prof keluarga, ya. ah, Unit terkecil dalam masyarakat. ya betul. Jadi kalau apa namanya
bermanfaat itu kan dimulai dari kenal diri dulu. Mhm. Setelah kenal diri, membangun diri yang unit terkecil, keluarga, kan begitu. Betul, betul. Ya kan? Jadi keluarga itu istilahnya kan prototipe karunia yang mulia kan dari Tuhan kan. Jadi Ya, ya. contoh Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi, ya kan. Jadi memulai membangun peradaban itu ya dimulai dari diri dan keluarga dulu kan Dan begitu. keluarga, betul, betul, ya, Prof. Jadi semulia apa kita memuliakan kemanusiaan itu ya dari keluarga itu. Kita Bisa kan paling enggak dimulai dari keluarga, Prof, ya. ya karena yang bisa menembus kegelapan-kegelapan kita itu yang bisa membantuin kan hanya keluarga itu. Iya, Prof, betul, 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 Paling betul. cepat itu kan. Iya, betul, Prof. Kemiskinan kita ya, apa sulit melepaskan rasa miskin itu kan yang mudah menunjukkan nunjuknya itu kan ya keluarga itu kan. Rasa enggak pede, rasa Benar, miskin benar, 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 benar. Iya, ya Prof. rasa ya kan. Jadi kita itu kan sangat dibantu kan kalau yang sudah berkeluarga dengan pasangan itu kan paling cepat itu kan Sebenarnya menunjukkan. begitu, Prof. Heeh. Hah? Tapi Paling cepat kayaknya tuh kan pasang. iya, Prof. Tapi ngedrive-nya ini kayaknya yang paling susah nih, Prof. Ya, jadi istilahnya coba Pak King, kenal diri langsung kenal diri bisa kan enggak kan? Jadi Iya, kan betul, betul. yang paling cepat tuh kan akhirnya kan kalau kita apa namanya kita memahami oh Tuhan memberi pola ya, memberi pola untuk supaya percepatan kenal diri itu lewat istri. Istri itu kan yang Mhm. paling paling tajam itu kan nunjuk gelap kita itu kan. Opio ini Ya kan? dahsyat, Prof. Ya, terus anak-anak itu kan keberlimpahan itu kan ditunjukkan sama anak-anak itu kan. Ya, ya. Ya, jadi kita itu sebenarnya bersyukur ya yang sudah diberi keluarga itu kan prototipe sosial sederhana untuk kita bisa memperagakan ini kan peradaban Ya, ya. kemanusiaan yang lebih luas kan gitu. Siap, siap. Betul, Prof. Betul, Prof. Tapi kita kan sering sering waduh ngopi kok gak mari-mari kan gitu ya kan. Nah, itu dia, Prof. Kok Ya, bendino itu di kan Opio, Prof? kok bentina Setiap hari bentina apa bendetik? berdetik Bentina apa bahkan Prof. bendetik, Pak? Setiap detik. Nah, itu tadi. Gak cuma setiap hari, setiap detik, Prof. Ya itu. Oh, Berarti ini kan ada aja, Prof. iya, Paling tahu titik-titik di mana apa namanya? Apa memunculkan rasa marah, memunculkan rasa kurang. Paling paling tahu ya mereka-mereka itu, Prof, anak-anak kita, ya, istri kita. Aduh, luar biasa, ya. Prof. Itu kan kalau tidak salah kan di beberapa sesi 3 hari kemarin itu kan kalau tidak salah kan motif ketakutan kan yang itu kan Nah, jadi betul. Yang motornya paling ya kan. dominan, Prof, ya. Ah, ah, ah. Jadi sebenarnya kan yang membuat courage keberanian itu kan ya sebenarnya keluarga itu yang bantu kita kan supaya kita courage. Apa yang mau ditakutin? Apa sih wong rahman Siap, rahimnya siap, itu siap, siap. 24 jam tidak pernah berhenti kan. Ya kok takut kan gitu. Nah, itu dia, Itu Prof. Janji, ya lu siap, siap. banyak kelucuan-kelucuan kan di situ, ya kan. Iya, 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 iya. Cuan yang tidak kita sadari kan gitu. Iya, Apa iya, yang mau iya, iya. kan gitu ya kan. Jadi ini kan makanya kan dengan program ini kan mudah-mudahan kan kita bisa cepat ya. Ah, Istilahnya ah, ah. bersyukur lah ya. Alarm-alarm lewat keluarga itu kan membantu, ya kan. Betul, betul, betul. Bisa dikenali, Prof, ya. Percepatan ya. Jin, 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 jin. Percepatan untuk bisa tahu motif-motif yang selama ini tidak sadar terus kita pertahankan kan gitu ya kan. Iya, iya, betul, Prof. Ini Bang Aswari gimana, Bang? Sudah siap, Oh, Bang? oke, gas. Oke, siap, Bang. Oke, Bang Aswari sudah siap. Untuk itu, waktu kami persilakan untuk Abang. Silakan, Bang. Oke, kita lanjut ya.
Ini malam ini kita langsung gas lah ini. Kita langsung gaskan. Cari pensil saya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini ya badannya udah ya cukup membaik. Udah oke lah. Cuman masih perlu banyak istirahat. Rencana habis Zoom ini langsung mau wirid. Ini buku Hawking yang terbaru. Jadi, oke ya, kita langsung lihat ke bedah bukunya. Semalam kita melihat ya bahwa ya pendasaran aku dia dari masa lalu itu loh yang belum tuntas dievolusikan. Nah, itu yang membuat kehidupan tuh nggak tumbuh, boro-boro tumbuh, sembuh aja nggak. Sekarang kita masuk ya ke layar berikutnya, slide berikutnya gitu. Peran masa lalu Anda gitu ya. Mungkin lebih dari segalanya. Jadi menjadi orang tua itu memberi kita kesempatan gitu ya untuk menyadari ini nih ya, menyadari pola-pola yang terbentuk di masa kecil. Jadi kalau kamu hidup sendiri itu nggak bisa melihat jenis akumu. Ketika kamu punya istri yang sudah mentoring, tak aja marifat dia dengan jenis akumu. Di situlah kamu merasa seperti dibantai gitu ya. Nah, karena kalau kamu nggak bisa marifat sendiri, tunggu pasanganmu atau anakmu itu lebih marifat dengan jenis akumu gitu. Gitu. Jadi membutuhkan mata orang lain lah. Tidak hanya sebenarnya sih orang lain itu tahu. Ya, orang lain itu tahu. Tetapi keberanian untuk mengkonfrontasi itu tidak mau ngapain cari gara-gara. Ngapain aku mengkonfrontasi egonya King, ntar malah gelut. Kalau Camim beranilah konfrontasi. Ini timbangannya aku ribut, mendingan tajang ngopi, nggak usah bahas ego, karena kalau bahas egonya itu pasti konfrontasi. Mendingan ngopi, bahas apalah, asal jangan bahas ego. Karena kalau bahas ego harus konfrontasi. Tetapi anak istrimu, itu dia memang diutus. Itu menjadi hidirmu ya. Menjadi hidirmu, diutus untuk mengkonfrontasi egomu gitu. Atau lebih tepatnya diutus untuk mengkonfrontasi jenis akumu. Sampai sini udah hangat belum nih? Sampai sini udah hangat belum pembukaannya? Coba jajal. Udah hangat belum? Bahwa anak istrimu, pasanganmu itu diutus untuk mengkonfrontasi jenis akumu. Hangat. Nah, itu dia pokoknya. Ada yang langsung panas siap gitu ya. Bisa masuk ke barat Yuda ini. Nah, jadi gitulah. Kalau orang lain tuh
Terlalu beresiko konfrontasi dengan ego itu. Gak mau. Ngapain? Toh yang jalani peragaan jenis akumu kan kamu sendiri. Bukan saya gitu loh. Kan seperti itu. Dan itu memang ya salah satu kelebihannya orang yang sudah berkeluarga begitu. Maka jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan. Pokoknya izinkan egomu mati di jalan Allah gitu ya. Relakan egomu mati di jalan Allah gitu. Gobios. Jangan dieman-eman. Jangan dieman-eman. Izinkan itu konfrontasi oleh mereka. Itu saya kira ya, kata kunci dari keluarga itu adalah sifat konfrontasinya. Masih ingat nggak cerita tentang Kinder Joy? Egonya ayahnya dikonfrontasi di depan kasir Indomaret. Mau apa, ayo. Ya kan? Kalau bukan anak itu ya, wes ini kok. Nggak tahu tempat gitu ya. Nggak tahu waktu. Tapi namanya anak, langsung konfrontasi di mana saja gitu ya. Kadang-kadang tak terduga. Nah, dari situ baru kita bilang ini keluarga. Kalau tahu gini, saya nggak usah berkeluarga. Gitu-gitu. Ya karena kedekatan kita dengan keluarga lah ya, dengan anak-anak. Karena saking dekatnya, mereka kemudian itu menawarkan, memperlihatkan, ini loh rupa egomu itu, ini loh rupamu itu, gitu. Ini loh gambar jiwamu itu. Kamu kira bukan kami yang merasakan dampaknya. Karena dengan anak-anak itu kita paling dekat gitu ya. Paling dekat. Merekalah yang paling banyak terdampak vibrasi egomu. Nah, karena istri itu adalah yang paling dekat dengan kamu setiap hari, ya dia yang paling banyak terdampak oleh vibrasi egomu. Jadi wajar kalau dia langsung pasang jurus mabuk, konfrontasi langsung. Nggak peduli gula darah lagi tinggi, sikat. Wah. Nggak peduli gula darah lagi tinggi. Enak aja kamu ya. Dampak dari egomu itu, vibrasinya aku yang terpapar. Kamu masih minta di sabar mas, sabar. Langsung sikat. Akhirnya gula darah awalnya hanya 150 jadi 250. Tapi itu satu sisi ya, itu adalah berkah. Kemampuan atau keberanian konfrontasi itu tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain gitu. Tidak mungkin. Hanya mereka itu yang mampu. Itu apa itu? Malam ini tuh itu poinnya yang kita mau bicarakan. Coba ditanya ya ke pasangan masing-masing, ke anak masing-masing. Selama bersama saya, vibrasiku ini membuat kebahagiaan atau membawa ketakutan. Coba ditanya pasangannya. Jujur, jujur. Ada hadiahnya kalau kamu jujur. Tak ikutin, tak ikutin lagi radical awakening kalau kamu jujur. Dan kita biasanya orang tua itu nggak mau mendengar itu. Nggak mau mendengarkan suara dari vibrasi ego kita. Nggak mau mendengarkan itu. Kita pun juga pura-pura
tidak tahu lagi. Jadi melalui anak-anak atau melalui pasangan lah sekalian aja. Kita dihadapkan dengan bagaimana rasanya menjadi seorang anak kecil. Ini bisa menyakitkan, bisa menyakitkan, sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Karena topengmu yang selama ini kamu pakai ditunjukkan. Maka kalau itu menyakitkan, apa yang harus dilakukan with this pain? Bagaimana menangani rasa sakit karena konfrontasi spiritual semacam itu? Bagaimana coba? Kalau kecerdasan spiritualnya bukan level 1, seperti yang kita bahas di tadi kelas mentoring, udah pasti ribut. Aku nikah sama kamu kok. Makin lama kamu makin ngelunjak ya. Seperti itu. Jadi ini membutuhkan kecerdasan spiritual level 1. Kalau level 2 kan yang dipersoalkan tuh akunya orang lain. Aku orang lain sebagai problem. Itu kecerdasan spiritual level 2. Kalau level 1 kan akumu sendiri yang harus kamu persoalkan. Yang harus dipersoalkan. Wah, ini Jos. Oke ya. Tendensi kita atau kecenderungan kita ketika merasa dikopyo, merasa tidak berdaya atau cemas adalah mengendalikan perasaan tersebut dengan melalui menyerang orang lain, ya, mempersoalkan akunya orang lain. Dia yang dikopyo, yang mengkopyo, yang dipersoalkan. Itu kekanak-kanakan. Ya sakit sih Bang. Ya memang sakit. Makanya itulah pentingnya LOC-mu dinaikkan dulu. Biar kamu bisa menyikapi rasa sakit itu dengan kecerdasan spiritual level 1, bukan level 2. Itulah. Coba kalau nggak dinaikkan dulu. Ya bisa gila kamu. Bisa gila. Jadi rasa sakit itu dikontrol dengan menyerang orang lain. Dalam hal ini berarti yang kamu serang itu anak-anakmu sendiri. Dalam terma psikologi, kita menyebut hal ini sebagai proyeksi kepedihan pada orang lain. Ini bahayanya kalau kamu masih level spiritualmu level 2. Ya kan? Kamu melihat bahwa orang lainlah penyebab dari rasa sakitmu. Itulah. Orang lain sebagai penyebab rasa sakitmu. Jadi kalau kita umpamakan, kamu nabrak tembok yang salah itu tembok, bukan kamu gitu. Kalau level 2 itu. Jadi kalau lawanmu menang, yang salah itu lawanmu gitu. Nah, gitu tuh level 2 tuh. Harusnya kan ngoreksi kelemahan sendiri.
Ini dibiasain. Kalau lawannya menang, maka yang curang lawannya. Tuman itu kayak gitu itu. Kamu yang sakit, orang lain yang kamu tuduh sebagai penyebab dari rasa sakitmu gitu. Gitu. Oke ya, ini sudah berkali-kali ini sudah rahasia umum lah. Persoalannya itu sudah belajar kesadaran kalau ini belum bisa kamu lampaui ya. Sakit langsung periksa aku orang lain. Kamu sakit, periksa aku orang lain. Bukannya diperiksa, serang sisan biar tuntas. Nah itu kamu nggak tumbuh-tumbuh. Secara spiritual tuh kecerdasanmu nggak tumbuh. Ya kalau dinaikkan setidaknya penderitaan batinmu itu nggak sakit. Yang nggak harus anggaran Kinder Joy auto lancar, mau lancar dari mana. Harus dibedakan persoalan spiritual dengan persoalan sosialnya ya. Perlu dibedakan ini antara soal spiritualnya dengan soal sosialnya. Kamu menderita ketika anakmu minta Kinder Joy itu persoalan spiritual. Kamu nggak punya duit untuk beli Kinder Joy itu persoalan sosial. Dibedain Mas Imam, jangan auto-auto. Itu dua kasus yang berbeda gitu ya. Ya kalau soalnya setelah transendensi ada yang dapat mobil lagi Cimari. Ya memang itu tapi itu udah kasus lain lah, dimensi yang berbeda. Kamu menderita karena anak minta Kinder Joy itu persoalan spiritual. Kamu nggak punya duit untuk beli Kinder Joy itu persoalan sosial. Persoalan sosialnya apa? Kembali lagi ke definisi duit adalah sertifikat apresiasi. Berarti kamu secara sosial itu tidak banyak memberi manfaat gitu aja. Secara sosial kamu belum banyak diapresiasi oleh orang lain gitu aja. Jadi nggak usah dicampurkan antara dimensi spiritual dengan dimensi sosial. Tuman kan ini kelas-kelas spiritual ini kan kadang juga membawa penyakit dengan cerita-cerita yang tidak koheren. Cerita-cerita mistis, tahayul yang tidak koheren. Alhamdulillah setelah meditasi aku langsung dapat bulan 2. Apa? Ya itu dimensi yang berbeda begitu. Kan suka begitu gimmicknya gitu kan. Nah, secara sosial cuma numpang hidup. ini masyarakat kita itu sakit gitu ya. Jadi sakit, tidak tahu konteksnya itu apa. Dan selalu orang itu, kalau belajar spiritual itu artinya dapat uang gaib. Dia berharap tuh dapat uang gaib. Ya kan? Saya ada teman di Tebet, itu rokok di kuel-kuel, jadi duit. Ada teman. Tapi kalau mau berkunjung ke dia harus di atas jam 12 malam. Dulu pernah waktu kelas itu saya bawakan uang yang dari kuel-kuel rokok itu. Tapi kemudian tuh saya tanya, ini bisa nggak? Dengan cara begini, saya menjadi orang kaya nomor 1 di Muna. Nggak bisa mas, ini hanya untuk darurat, untuk beli beras aja. Wah kalau darurat saya nggak pernah darurat lagi. Gitu. Jadi itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya inilah ya, darurat. Kalau mau kaya raya, banyak duit, ini loh definisi duit. Sertifikat apresiasi sosial artinya duit itu.
Kalau paham ini, kamu nggak akan bertanya lagi. Nanti kalau dia LC 500, uangku banyak nggak bang? Ya nggak bakal kalau kamu nggak diapresiasi oleh sosial. Walaupun LOC-mu 5.000. itu, itu dimensi yang berbeda lah ya. Nggak usah dicampur-campurin. Kebanyakan apa kita ini? Kebanyakan tidak tertib asas. Tidak tertib asas. Gampang ketipu gitu. Karena pahamnya pingin kaya, tapi minim apresiasi dari sosial. Nah, dengan definisi duit kayak begini, nggak ada lagi yang bertanya gitu ya, kapan uangku banyak? Tadi kunci mati ya sih. Nggak usah tanya-tanya lagi kapan uangku banyak, terserah. Yang penting uang adalah sertifikat apresiasi sosial. Kalau kamu memberi banyak manfaat, yang konkret, konkret itu ketomoto, kamu nanti uangnya banyak. Jadi jangan lagi diasumsikan spiritual itu berarti kamu punya apa malaikat yang akan mengubah daun jadi uang. Gak usah berpikir tahayul kayak gitu. Meskipun itu sering kita dengar di cerita wali-wali besar, ya, tapi itu nggak bisa dipakai itu. Ya, jadi jangan kebanyakan nonton channel YouTube spiritual, nggak usah. Nggak jelas dia bahas apa itu ontologi atau objek material ilmunya aja nggak jelas. Cuman cerita aneh-aneh. Jadi kalau duit adalah sertifikat apresiasi sosial, udah kamu tahu harus bagaimana. Kamu tahu itu harus bagaimana. Oke ya. Daripada kita reaktif kepada anak-anak karena mereka menunjukkan jenis akumu, ya toh? Karena mereka menunjukkan jenis akumu yang sudah lama kamu peragakan, ya toh? Dan ngeyel. Respon sadarnya adalah disuruh beli cermin. Ini disuruh beli cermin. Disuruh beli cermin ini mas. Jadi kita mesti, tapi itu membutuhkan ini ya, kecerdasan spiritual level 1. Asasnya asas non-dual, nggak boleh asas dualitas. Kalau asas dualitas, oh anak ini pasti mamanya ini yang training. Mamanya pasti yang training ini, kayak gini ini. Ini sebenarnya ini suara mamanya yang disuarakan oleh anaknya. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya lah. Bikin peribahasa ya, pena ya. Mamanya ini nggak mau kuliah kesadaran. Ah, gitu. Jadi mari kita bercermin atau gak usah cermin lah ya. Kita langsung pokoknya ketika kita merasa sakit, menderita, rangkul. Rangkul asas non-dual. Non-dual itu periksa pendasaran akumu. Jangan persoalkan pendasaran akunya orang lain. Ya itu intinya gitu. Jadi langsung rangkul asas non-dual. Lalu kamu akhirnya sangat berterima kasih kepada anak itu. Ya kepada pasangan, matur nuwun pasangan. Melalui kamu akhirnya
egoku ini nampak. Tapi masih susah ini kita membunuhnya atau melampauinya. Ya tinggal ikut transendensi aja. Tinggal ikut transendensi. Wih, ada cate masuk ya tadi. Keren cate. Oke ya, itu poinnya uh, di slide nomor 1. Oke, kita kasih nomor dulu lah. Ini bab 1-nya masih banyak. Semakin kita itu kekanak-kanakan secara emosional gitu ya. Semakin kekanak-kanakan secara emosional, semakin besar pula anak-anak atau pasangan kita akan menghadirkan masalah-masalah yang kompleks, menyusahkanmu. Coba, siapa di sini, siapa yang masih merasa bahwa anak-anak atau pasangan telah membebani hidupmu? Ngacung, jujur, membebani hidupmu. Coba, kita mau lihat. Siapa yang masih merasa bahwa anak-anak atau pasanganmu telah membebani hidupmu? Saya, ya bagus. Siapa lagi? Awalnya saya. Untung istri saya ini nggak login. Wah, ini beban ini. Ini ada langsung untung istri saya nggak login ini. Nah, ini namanya beban, Wes. Langsung jawaban yang masih sering ngalamin. Kalau sudah ngacung dia ya. Oke. Ya itu artinya ya masih harus lebih banyak lagi untuk merangkul kecerdasan spiritual level 1 ya. Yang tadi sudah kita bahas itu panjang lebar di kelas mentoring. Jadi mereka akan menghadirkan masalah-masalah yang kompleks, rasa tidak aman, dan masalah perilaku. Ada aja perilakunya yang dianggap masalah. Pak, kita ganti ini ya. Kita nanti ganti beras organik. Biar kita nggak gemuk. Kamu ini ada-ada aja. Beras organik. Kamu kalau baca itu baca jangan yang majalah kesehatan. Baca aja majalah kematian. Kalau baca majalah kesehatan kamu jadi pingin makannya yang sehat-sehat organik. Ada aja pokoknya. Kamu kalau baca koran itu langsung baca berita lelayu. Aduh. Loh itu loh Mbak Sri langsung muncul. Habis kamu Mas Imam. Itu loh Mbak Sri langsung. Iyalah, ada istri di sebelah makin semangat kopi terus. Istri minta beli beras organik malah disuruh. Kalau baca koran itu, Bu, baca langsung berita lelayu. Ingat mati. Nah, itu. Ya itulah ya. Ketidakdewasaan secara spiritual ya. Ketidakdewasaan secara spiritual itu akhirnya tadi kan kita sudah gambar ya. Ini saya bocorin di sini nggak apa-apa. Kecerdasan spiritual menurut pemetaan kita itu kan 3. Ya kan, 3 jenis. Nah, kita gambar dulu yang api.
Yang paling dasar, ini aku, ini dunia. Wah, itu kamu panen penderitaan dari dunia. Ini kecerdasan spiritual level yang paling dasar. Kecerdasan bertahan hidup. Kamu lebih banyak tidur daripada aktivitas, itu kecerdasan itu, untuk mempertahankan kehidupan. Tidur sekali tidurnya, jadi kehidupan itu terbalik. Siang jadi malam, malam jadi siang. Wah, itu masih ada level 3 ini. Level 3 jiwanya itu. Kebalik. Kemudian yang level 2, nah ini aku, ini dunia. Perubahan-perubahan dunia mulai dikelola. Ya kan? Kalau yang level 3 ini merasa mending aku nggak punya aku aja. mending ini, mending nggak punya aku. Kalau yang ini, yang masalah itu pada akunya orang lain. Yang nomor 1, ini aku. Cereng. Wah, ini dunia, digenggamnya dengan kesadaran. Gitu ya. Ini kecerdasan spiritual, ya. Jangan spiritual. Ada lagi istilah baru ya sekarang itu. Bukan spiritual, tapi sepi ritual. Ngomong melangit, itu bukan ini kita lah ya, bukan komunitas kita. Lelayu itu berita duka, Kak. Pengangguran kelas profesional level 3. Ya, lelah. Oke ya. Oke. Jadi anak-anak itu, pasangan itu hanya menunjukkan inilah kecerdasan spiritualmu. Hanya menunjukkan itu. Tidak lebih. Dan itu artinya karunia bagi kamu kalau kamu tahu bahwa ada level kesadaran spiritual. Kasih nama dulu ya, kasih nama dulu, ini Aswar lah ya. Biar kamu mantap. Ini Aswar. Kasih nama dulu. 2024. Judulnya level kecerdasan spiritual. Nah, ini nggak usah kilan-kilan nih. Tadi saya responnya berapa ya Bang Aswar? Tolong dikilan, nggak usah. Kamu pakai ini aja. Kamu pakai level ini aja. Wah, level 2. Udah gitu aja. Itu langsung tahu kamu. Nggak usah pakai tolong dikilan Bang Aswar. Lagi batuk ini. Lagi batuk, bukan lagi malas. Lagi malas. Udah langsung pakai level itu aja. Kira-kira kamu level mana gitu. Udah langsung cek. Oh, langsung level 2. Oke, tinggal kalau level 2 gimana? Tinggal pindahin level 1. Udah. Tapi sakit. Oh, udah silakan jalani aja. Jadi mereka, anak-anak atau pasangan itu hanya menunjukkan kecerdasan spiritualmu. Gitu. Udah sesimpel itu. Kalau tidak melalui mereka, kamu nggak tahu level kesadaran spiritualmu. Karena kamu hidup di level itu sudah Mbau Rekso. Tahu ya, Mbau Rekso itu sudah mengakar di situ kamu. Dan itu kamu tidak anggap lagi sebagai persoalan. Gitu. Nah, inilah yang kemudian tuh dikritik oleh orang-orang sains kepada yang beragama. Orang sains kan di sini nih.
Orang sains itu di sini. Nah, justru orang beragama kok di sini gitu ya, lebih ya, kan kita ngotot aja gitu. Orang beragama itu levelnya kalau di bawah 200 ya berarti yang kecerdasannya paling bawah inilah. Kita kasih warna merah aja ya di sini. Lalu kita merasa yang menghakimi yang level 2 yang nggak mungkin. Wong jiwanya tahu. Itu penipu itu. Dia hanya modal bacaan, entah diambil di mana, tapi itu bacaan hanya dia timpakan ke orang lain, bukan untuk melihat dirinya. Persis kayak lagu Syair Tanpa Waton itu. Wong jiwa sama jiwa itu lo tahu tanpa harus melalui bahasa verbal. Kenapa? Wong jiwa sama jiwa itu bukan makhluk materi kok. Coba aja suruh dimensi ketiga ceramah ke dimensi ke apa ini? Yang kecerdasan spiritual level 3 ceramah ke kelompok kecerdasan spiritualnya level 2. Nggak masuk. Nah, kecuali yang ceramah orang agama itu kecerdasan spiritualnya level 1. Wah, itu kesensem semua itu yang 3 4. Buset ini orang ya. Namanya doang kayak deso tapi waduh pintar re. Jadi guyon. Ya sekarang kita sebagai pemeluk agama bukan berarti nggak usah meluk agama, pindah aja ke sains. Nah, jangan langsung ke sini gitu. Yang 3 langsung perbaiki diri, langsung ke 1. Yang 2 langsung ke 1. Itu gunanya belajar spiritual gitu. Itu ya. Saya kira itu yang slide nomor 2 ini, poinnya itulah. Jadi melalui anak-anak, melalui pasangan, kecerdasan spiritual itu ini loh. Dia enggak pakai bahasa verbal. Ini penting ya, kita tulis. Kecerdasan spiritual itu bisa dirasakan secara emosional. Nah, secara emosional. Ini nih. Nah, bisa itu. Ntar nanti kayak lucu-lucu kayak apa itu iklan MLM gitu yang dari Kediri itu. Alhamdulillah saya udah sukses. Foto di depan mobil apa namanya? Mobil mahal, mobil sport. Ternyata lihat sepatunya udah kayak ada udah kayak mulut buaya gitu ya. Orang umum. Ya ada dulu ya, ada itu. Hora umum. MLM dari Kediri kan itu. Anak-anak kampung gitu ya. Benar-benar kasihan. Orang umum. Ada nggak yang tahu itu di mana MLM itu? Oh, Kebon Sari Madiun. Ada mobil Jaguar. Iya, 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 iya. Aduh. Ya itu kadang-kadang ya. Udah, kecerdasan spiritual itu dirasakan secara emosional. Dia adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Ntar jadi jangan apa? Jangan hanya pakai bahasa pikiran, pakai bahasa tubuh. Pakai bahasa tubuh itu komunikasi nonverbal gitu ya. Jadi semakin kita sadar dengan komplain-komplain mereka, dengan tuntutan mereka, itu akan menyembuhkan kita kok. Itu akan menyembuhkan, ya, menyembuhkan, memulihkan, dan menumbuhkan.
Cuma itu memang kamu perlu menguasai ya kecerdasan spiritual level 1. Kalau enggak ya aku nggak kuat wes. Nah, diginiin aku mendingan mati aja. Yos, longgo. Oh Kinet, oh Kinet pusatnya Trenggalek. Ya 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 ya. Ya itu dulu. Oh Raumum. Aduh, teman saya ada yang di situ gitu. Aku jualan fitness, terus tiap hari mikul treadmill. Teman saya kok, terus naik mobil Jaguar gitu ya. Oke oke ya itu poinnya itu. Oke kita pindah lagi. Jadi persoalannya itu adalah ini cara baru ya, cara cara baru melihat pengasuhan gitu. Cara baru melihat masalah masalah dalam pengasuhan. Sebenarnya itu yang masalah itu anak Anda atau kamu sebenarnya. Kalau yang masalah itu anak-anak itu kamu masih kecerdasan spiritualnya level 2. Inilah yang ini. Kalau kamu itu berarti level 1. Ini cara baru kan, Mama? Oke. Ini pertanyaannya ini bikin nangis. Bikin nangis ya. Sebenarnya yang masalah itu kamu atau anak-anak. Kamu atau istrimu gitu. Ayo jawab gitu. Oke ya. Jadi baca pertanyaannya itu, waduh, bisa baca pertanyaannya itu udah ini kepala kayak dipentung palu godam. Mah, yang ini ya, yang kamu jangan boros-boros. Ini kan lagi pergantian kepemimpinan. Nah, udah. Ya, itu kamu yang lagi miskin gitu. Itu aja ngaku aja, ngaku. Ngaku saja. Saya lagi berusaha melampaui nature miskinku. Ya inilah, mohon didoakan saya ini. Ya didoain, jangan lupa besok ya. Beli skincare. Wah, mama ini nggak punya empati orang lagi susah. Oh, minta belas kasihan rupanya dia. Wah, gitu ya. Langsung nyerah aja. Langsung nyerah. Nggak usah malu-malu, nggak usah sok pahlawan. Langsung nyerah, ini saya lagi ada masalah. Jiwaku lagi di sini, lagi terjebak di sini. Ini bisnis lama yang belum saya selesaikan. Ya inilah adanya begini. Minta tolong dibiritin, ge. Semoga ini cepat selesai. Ya gitu aja, jujur aja. Gak usah semuanya kok. Tanpa celah, cacat, tanpa gelap. Ada gelapnya itu. Ketika kita menunjukkan kemarahan kepada seorang anak, itu seperti kita tersingkir secara emosi. Jadi, kita nyerang orang lain itu sebenarnya kita tidak mau merasakan buah dari, atau kita tidak mau merasakan posisi kecerdasan spiritual kita. Ketika kita menyerang orang lain. Kita biasanya menganggap orang lain atau anak telah berperilaku sedemikian rupa sehingga
sehingga membuat kita marah. Ya inilah ya, kayak tadi nabrak tembok, lalu temboknya jadi salah. Kenapa temboknya di sini? Harusnya itu enggak boleh begini. Ketika kalah, kalah ya kalah aja. Nggak usah, wah itu curang semua itu. Ini indeks demokrasi kita turun, perbaiki, nggak usah ngomel, nggak usah ngomel. Kamu adalah bagian dari masyarakat, nggak usah menjadi korban gitu. Surrender wes, ngono loh. Surrender wes, enak ini istilahnya ya, surrender. Angkat tangan ayo wes. Merasa wah negara kita ini lah, kamu bagian dari yang harus memperbaiki loh. Nggak punya rasa malu apa bahwa kita itu ya pemilik, kita ya berarti kalau indeks kita itu turun ya itu berarti kita gagal mendidik diri kita, mendidik masyarakat. Wih, ini kok yang disalahin orang lain. Waduh bos ini 2024 orang udah pada banyak ikut ilmu kesadaran. Mendara putih wes baru ikut kuliah ngopi apa kuliah di Probolinggo udah lebih nggak usah lah main apa itu playing victim, nggak usah nanti kalau playing victim tuh lah kamu kan yang harusnya bertanggung jawab memperbaiki itu, kenapa baru komplain? Jadi seolah-olah kamu adalah pendatang. Wah, gimana? Sama lah dengan anak-anak gitu ya. Sama aja. Harusnya sebelum anak itu nangis, Kinder Joy sudah ada satu lusin di lemari esnya gitu. Sudah satu lusin sebelum anak itu minta. Seperti itu. Jadi itu posisikan diri sebagai yang ini loh, dengan model ini nih. Ini dunia. Apapun yang terjadi di sini ya kamu. Ini akumu. Tidak ada aku lain pada dirimu kecuali akumu sendiri. Dah. Apa indeks korupsi naik. Nah, kamu udah. Berarti dampakmu ke sosial tuh nggak ada. Itu aja. Dampakmu ke sosial itu aja. Belajar kesadaran, cari kambing hitam. Yo ajur, jum. Habis pokoknya dikuliti itu ya dengan ilmu kesadaran. Nggak laku udah wes. Nggak laku playing victim. Ini berarti Indonesia ciri-ciri mau naik ke 200 ini take off. Oh, nggak belajar transendensi, ngajak orang, waduh ini turun-turun lah kamu loh. Satu-satunya itu. Aku satu-satunya terhadap duniamu. Udah. Jangan kok kayak polisi India gitu ya. Udah kejadian ngeluh. Childish ya. Kekanak-kanakan. Meskipun sudah pakar, itu belum tentu dia punya kecerdasan spiritual. Nggak punya. Meskipun sudah profesor, belum masih kelihatan. Terang benderang, ceto welo-welo itu. Dengan peta ini saja itu, walah iya, udah itu. Udah. Kita selama ini banyak digerakkan tanpa sadar. Karena apa? Nggak ada kategori level ini loh. Sekarang nggak bisa lagi. Siapapun tidak pandang bulu, termasuk Bang Aswar. Kalau kelihatan, Bang, level 2, Bang. Oke, siap, laksanakan hormat. Nah, gitu aja. Kapan kita mau belajar? Jujur. Gitu aja. Gitu. Jadi, pemodelan ini kena semuanya. Bukan berarti saya kebal. Enggak, tanya aja itu orang-orang di kantor. Wih, itu paling banyak.
Waduh, aku menelan derita. Berit, 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 berit. Nanti habis ini berit lagi. Kenapa? Ya banyak masalah di sini yang harus dibereskan. Dan itu tidak ada aku lain pada diriku kecuali aku sendiri. Yo, gas. Gitu. Oke. Ini memang radikal subjektif gitu ya. Ini seperti tema acara di mana tuh? Seperti tema acara di Lamongan lah ya. Oh, udah saya hapus Instagram di sini. Gak ada lagi Instagramnya. Gak ada mesosnya sini, guys. Biar nggak biar bukan nggak keganggu ya. Biar nggak banyak jendela. Jadi ini memang harus secara sadar kita memperagakan asas, dan itu terlihat secara bahasa. Kayak barusan mau ngomong biar nggak terganggu, nah mulai lagi tuh lidahnya masih, tapi otaknya udah enggak, bukan terganggu, tidak mengganggu dia. Cuman ikon loh. Hanya itu menciptakan jendela gitu kan. Banyak jendelanya itu ya tidak mengganggu. Langsung terkoreksi. Kenapa? Latihan asas dong. Secara bahasa itu asasnya harus ditata dengan baik gitu. Gak bisa ditawar-tawar. Secara bahasa itu terlihat, wih mantap asasnya. Jadi mau salah aja langsung belok gitu. Jangan manusiawi bang. Wah, apa manusiawi? Kalau lihat orang lain manusiawi. Kalau lihat diri sendiri jangan. Iya, aktual level 3 langsung kembali ke penataan level 1. Mantap. Pokoknya semangat. Bukan pewaris, tapi perintis. Masuk. Oke lah ya, semangat lah ini. Pokoknya tidak ada aku lain pada diriku kecuali akuku sendiri. Dah, itu harus menjadi narasi baru dalam masyarakat. Gitu. Kita tidak perlu itu nunggu program pemerintah, kita tumbuh kok. Kita tumbuh. Terus APBN buat apa? Buat yang nggak mau belajar itu. Biar mereka bisa belajar. Kalau mungkin ada perbaikan gizi atau apalah. Gitu. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka mengganggu, menguji kita, memprovokasi kita, atau mendorong kita. Jadi dia apa ya, menguji asas kita sebenarnya. Jadi mereka menguji seberapa kokoh sih pendasaranmu pada kecerdasan spiritual level 1. Itu ya. Giono Chatem, Re. Senang malam ini ada Chatem. Kemarin kita bahas Chatem ya, sekarang udah. Ayo, bahas aku nih. Wah, sekarang rawani. Jadi, kita akan diuji itu asas itu. Asas itu akan diuji. Rapuh atau kokoh. Seperti itu. Rapuh atau kokoh. Jadi peragaan asas. Itu kalau bahasa agamanya kul amantu billah sumastakim. Itu bahasa agamanya begitu. Kul amantu billah sumastakim. Jadi asas itu harus diperagakan. Harus tegak. Harus terperagakan. Nggak bisa nanti. Dia yang merespon segala bentuk perubahan dalam dunia. Itu iman namanya. Iman itu merespon. Ini kita perlu tulis ya. Karena kebanyakan yang kita akan golongan beriman. Iman itu harus merespon perubahan-perubahan
dalam atau pada dunia. Biar kamu tahu imanmu itu rapuh atau kokoh gitu loh. Makanya sangat aneh itu ketika kita ini beragama, tapi keadaan terpuruk, nggak terima itu akal logika saya itu nggak terima. Mau dibilang nggak beriman, mau puasa kok, saudara kita. Tapi dibilang beriman, aduh, peragaannya nggak ada. Ini gimana? Inilah kayak gini. Wah, nah inilah udah dibikin ini pendasaran peragaan. Ini. Nah, kurang apa lagi? Coba ada di model, wes. Tinggal kamu print, kamu ceramain kemana-mana. Kul amantu bila sumastakim. Bahwa imanmu itu, pendasaran imanmu akan diuji di sini semua. Gitu. Kalau di sini nanti ketemu keluarga, anak istri. Di sini ketemu apa, di sini ada apa. Wah, ini jadi ilmu tersendiri. Jadi apa namanya itu, pusat studi tersendiri. PCI udah punya pusat studi kultural Kawunaha. Sebentar lagi mau launching dia itu. Apa produknya? Tata bahasa. Tata bahasa yang bagus untuk pendasaran sains. Nanti pokoknya kita orang Kawunaha bikin sains, bikin novel pakai bahasa sana. Udah capek aku belajar bahasa Inggris. Pegel. Sekarang orang Inggris harus belajar bahasa Muna. Iman itu harus mampu merespon perubahan-perubahan pada dunia. Kalau enggak, itu belum beriman berarti. Jangan sampai usul. Kalau bisa toko jangan naruh Kinder Joy depan kasir ya. Laiki. Apalagi kan tidak dikatakan kamu kokoh imanmu sebelum di-challenge. Oh gitu, ada ini Pak Ustadz Wahyudin dari Makassar ini. Gitu. Ini loh, peragakan di sini. Ini baru di kopio istri. Aduh bang, gimana ini ya? Apa harus ganti tiang pintu saya? Apa sih? Udah bahasanya loh, udah kayak Nabi Ibrahim. Nah, gitu. Udah. Kita kembali ke ini kita ya. Ini pinjam modul MTLOC ya. Gak apa-apa ya MTLOC. Kita pinjam-pinjam ya. Biasalah subsidi silang. Subsidi silang gitu. Oke. Jadi mereka akan memperlihatkan batas terakhir daripada pendasaran akumu. Kalau pendasaran akumu tak terbatas, mereka akan kemudian tuh menjadi tersembuhkan, terpulihkan gitu. Padunya ya kena kopioan saldo Kinder Joy jadi kambing putih. Aduh, kopas ya. Padunya kena kopioan saldo Kinder Joy jadi kambing hitam. Masya Allah. Jian. Jian kata orang. Kita mungkin membenarkan kemarahan kita dengan mengatakan, dengan safe talk-nya bahwa inilah. Jadi sekarang lihatlah apa yang kamu paksakan untuk aku lakukan. Ya ini masih, jadi banyak apa namanya ini, banyak banyak narasi itu dari mental korban itu. Narasi dari kecerdasan spiritual level 2 itu banyak jenisnya lah. Banyak jenisnya. Dan itu kalau enggak ikut kuliah kayak begini, susah sembuhnya. Susah sembuhnya. Karena itu adalah sudah menjadi pendasaran akunya gitu. Sudah menjadi pendasaran aku.
Tapi kalau soal di kategori gini enak. Oh ya di sini ya tadi itu harus pindahin ke sini. Di sini ya pindahin ke sini gitu. Dalam pendekatan tradisional dalam pengasuhan, anak selalu atau pasangan atau istri aja lah ya. Di Indonesia itu pokoknya yang jadi korban tuh anak sama istri gitu aja ya. Bapak-bapak nggak usah disebutin haknya. Jangan bilang, oh kayaknya Bang Asfar kong kali kong nih. Enggak. Bapak-bapak itu terlalu menikmati kekuasaan berabad-abad lah di dalam kebudayaan. Nggak usah dibelain. Ntar ngelunjak aku malah ya. Ntar ngelunjak. Karena memang persoalan terbesarnya itu kan adalah relasi kuasa dari bapak-bapak. Itu kemudian diperkuat oleh budaya patriarki. Jadi dia nggak usah dibelain. Dia adalah pelaku, tanda kutip ya, yang membuat rumit keadaan. Keegoisan itu kemudian memvibrasi pasangannya, istrinya, dan anak-anaknya. Gitu aja sih intinya. Jadi dalam pendekatan tradisional atau dalam pendekatan kecerdasan spiritual level 2, Anda selalu dianggap sebagai sumber penyebab kesalahan ketika kita meledak. Istri itu dianggap sebagai penyebab dari kemarahan. Mama sih. Makanya itu nggak usah ikut-ikut akun artis. Jadi banyak maunya kan. Skincare loh. Akhirnya kan naik lagi nih gula darahku. Ya gara-gara tadi kamu minta beli ini. Gak usah gitu-gitulah. Jadi ketika kita meledak di bayang-bayangi kecemasan atau mengalami kepanikan, mentalitasnya itu adalah tega banget kamu ya. Wah gitu. Why do you do this to me? Wah keren lah pokoknya. Terutama ke Tuhan. Apa pula maksudnya Tuhan? Kan sama aja ini kan. Sekarang udah nggak ada lagi. Kemarin tamarahin itu waktu di mana itu ya, di villa di gunung. Kamu jangan bilang lagi apa pula maksudnya Tuhan ini ya. Kalau why do you do this to me gitu ya. Kok anak ini gini ya? Kok istri saya itu gini ya? Semakin belajar kesadaran semakin bandel ya. Ah, wong teko. Ah, wong teko. Ini ada dalil baru ini ya, datang dari pegunungan Magetan sana, bahwa suami yang soldonya kembang kempis biasanya kurang memuliakan istri. Luar biasa ini. Kalau saya sih amin aja ini. Amin dulu gitu ya. Amin aja dulu ini ya, nggak usah dilawan. Susah ini ngelawannya ini. Jadi pada akhirnya itu secara tradisional kita menuntut ke anak-anak. Kita menuntut ke orang lain yang harus berubah. Sementara kita nggak, ya kita bukan subjek yang harus berubah. Itu kan pendekatan tradisional ya. Pendekatan tradisional seperti itu bahwa orang lain yang harus berubah. Aku itu tidak usah berubah. Dan itu masih banyak loh di Indonesia kayak gitu itu. Ini nggak apa-apa lah disebarin jadiin apa gitu ya. Biar didengar banyak orang. Biar didengar. Siap. Biar tahu lah itu. Oke.
Jadi ini kebiasaan kolektif gitu ya. Kebiasaan kolektif dalam pengasuhan itu kan menggunakan kecerdasan spiritual level 2 kan. Level kedua. Itu harus ditinggalkan. Itu cara lama lah. Ini kan kita masih bahas bab 1 kan. Belajar cara baru. Ya cara barunya itu model dunianya begini. Itu loh. Jadi penjelasan kita ini sudah melampaui penjelasannya Sefali lah ya. Canggih nih, wes. Mungkin Sefali nggak kebayang bagaimana sih model dunia yang cara baru gini loh. Ini loh Mbak Sefali. Gitu. Kita udah pakai model visual. Kalau ini kan masih didengar pakai kuping ini. Ada model visualnya. Pendekatan terbaru adalah kecerdasan spiritual level 1. Gimana itu? Tidak ada aku lain pada diriku kecuali aku sendiri. Selesai kau. Ini dia masih pakai apa ya? Pendekatan meredakan emosional kan ini. Kok kalau kita sudah pada level filosofis. Tapi ini tetap harus diperhatikan bagaimana menurunkan persoalan emosionalnya. Langsung hadapi konfrontasi dengan aksiomatiknya gitu loh. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya kan dia normal, ya kan? Normal itu maksudnya itu normal dalam atau normal pada kecerdasan spiritual level kedua. Kemudian datang anomali gitu ya. Kok anak tambah ini ya, tambah rewel ya. Menggunakan aksiomatik kecerdasan spiritual level 2 kok istri kadang melawan ya, ada anomali. Berarti pendekatan ini tidak bisa dilanjutkan ini. Lalu setelah anomali, lama-lama tuh makin melihat kerapuhan aksiomatik level 2 ini. Lalu muncul krisis. Ini kayaknya masalah deh dengan aksiomatiknya. Lalu kamu menemukan aksiomatik kesadaran kecerdasan spiritual level 1. Kamu revolusi kan pada akhirnya. Konfrontasi asasnya gitu loh. Dari sini langsung ke sini. Gitu. Ini masih pakai karet gelang ya. Ya ini untuk pengingat biar kamu menggunakan kecerdasan spiritual level 1. Gitu. Problematik yang dihadapi dalam pendekatan pengasuhan tradisional maupun kontemporer itu adalah bahwa dampak yang ditimbulkan hanya bersifat jangka pendek. Maksudnya PG. Problem. Oh itu mungkin maksudnya gini. Apa ya? Hukuman ya, pendekatan hukuman tradisional itu. Jadi hukuman itu berarti ada dua kan. Ada pendekatan tradisional, ada kontemporer. Jadi basis hukuman itu sifatnya jangka pendek aja lah. Berarti kan pendekatan reward punishment gitu ya. Reward punishment. Dampaknya ini jangka pendek. Tidak mendasar dia. Tidak mendasar. Nggak usah lagi lah ikut-ikut
apa itu metode-metode, enggak. Kamu langsung konfrontasi secara aksiomatiknya gitu. Landasan paradigmanya. Radikal itu. Nanti kalau kita reward punishment tuh nanti dia apa? Ada bias lagi nanti. Tetap ada penyimpangan, berbohong, bolos. Dia akan cari selamat anak itu. Selamat kayak teman saya gitu. Kenapa tadi kamu melanggar lalu lintas? Oh, saya melanggar nih karena saya kira tadi nggak ada polisi, ternyata ada. Teman saya dengan polosnya ngomong kayak gitu, polisinya langsung tertawa. Kenapa kamu tadi ngelanggar? Saya kira nggak ada polisi, Pak. Langsung polisinya, Masya Allah, Bang Deso ya. Jujur tadi. Jadi metode reward punishment itu ya pada satu sisi itu kan hanya untuk kontrol. Itu kan behavioristik, itu kan pendekatan behavioristik. Itu gunanya untuk kontrol saja. Kontrol perilaku. Tapi di situ bukan untuk penyembuhan, bukan untuk recovery, apalagi pertumbuhan. Nggak ada di situ. Nggak bisa itu pendekatan kontrol, kamu harapkan sembuh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu hanya untuk mengontrol. Kontrol apa sih? Kendali. Apa kendali itu? Kendali itu artinya paksaan gitu loh. Kamu paksa. Harus dimana itu? Kontrol itu apa sih? Ya kendali. Kendali itu apa gitu? Biar jelas. Paksaan. Dipaksakan gitu. Paksaan. Namanya paksaan itu nggak mungkin menyembuhkan. Nggak mungkin menumbuhkan. Gitu. Oke. Ini lagi ya sampai sini. Nanti besok malam lagi lah kita lanjut yang ini ya. Sekarang kita yang ini dulu. Wah, ikis kelasnya pokoknya panjang ini. Jadi pengasuhan berbasis spiritual, pengasuhan secara sadarlah sebuah game changer. Karena tidak berusaha. Karena fokusnya itu bukan untuk mengubah anak. Tetapi persoalannya itu pada orang tua. Inilah namanya juga parenting kan. Saya kira ini apa namanya? Ilmu parentingnya Sefali ini itu belum banyak lah ya. Belum banyak. Saya nggak tahu sih perkembangan parenting di Indonesia, tapi kalau lihat-lihat itu saya kira masih apa ya? Orientasinya adalah kontrol. Kontrol. Di Indonesia kan ngeri ya parentingnya itu. Nggak ada parenting. Munculnya fenomena fatherless, apalagi motherless. Wah, ngeri ini. Ini kan nggak, artinya nggak ada pengasuhan kan. Anak itu dijarke wae. Mengerikan. Anak yang baru datang di dunia gitu, tahu-tahu dijarke gitu. Diharapkan tuh anak itu nanti akan cerdas, menjadi apa namanya, menjadi harapan bagi nusa dan bangsa. Itu gimana jalan ceritanya itu ya, menakutkan. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa ketika
orang tua menciptakan kondisi yang tepat, atau gini aja, ketika orang tua itu memvibrasikan nature spiritual tinggi pada anak-anak, gitu aja lah ya, maka secara alami anak-anak itu menjadi tumbuh secara kesadaran, terprogresifkan lah, istilah PCI gitu ya, terprogresifkan. Ketika ini ya, ketika pimpinan perusahaannya itu kecerdasan spiritualnya level 1, karyawannya ini kecipratan. Itu udah pasti, itu udah pasti. Jadi kalau yang punya bisnis itu karyawannya disuruh inilah, disuruh ikut kelas-kelas kayak gini. Ikut yang murah-murah dulu, TBP gratis malah. Seperti itu. Pertanyaannya tentu saja, orang tuanya tahu nggak bagaimana menghasilkan vibrasi yang menyembuhkan, kan begitu. Orang tuanya tahu nggak bagaimana cara menghasilkan vibrasi yang memulihkan. Tahu nggak menghasilkan vibrasi yang menyembuhkan. Jadi menyembuhkan, memulihkan, menumbuhkan. Punya ini nggak orang tuanya gitu. Kalau nggak punya ini, nggak usah muluk-muluk. Mentoring aja dulu, ikut mentoring gitu. Ikut mentoring dulu, belajar dulu, progresif dulu. Gitu kan. Oh, waduh, parenting tapak dewa, waduh, ngeri. Kita ternyata ini punya jurus-jurus parenting ya. Parenting tapak dewa, parenting sandal ke punggung, parenting ninja Hokage. Wih, luar biasa ini. Istilahnya aja loh. Ini mantap juga ya, parenting Shinchan. Jadi pengasuhan secara spiritual atau pengasuhan secara berbasis kesadaran mengatasi rasa takut yang tersembunyi. Nah, ini ya. Di balik banyak cara kita mengasuh anak. Artinya itu disuruh mengevolusikan motif fear and desire itu. Nih, evolusikan gitu loh. Melalui apa? Ya, Sefali nggak mau tahu caranya. Ya, kamu ikut yoga loh. Paling gitu. Kamu ikut yoga. Kamu ikut apalah, kelas apa, biar motif fear desire-mu itu larut gitu loh. Sehingga itu tidak menjadi motif dalam parenting. Itu. Oke. Jadi reaktif secara emosional itu justru apa ya? Justru mengaburkan atau menghambat kemampuan kita untuk terhubung dengan anak-anak kita yang memungkinkan mereka menjadi sembuh, pulih dan tumbuh. Gitu. Jadi kalau kamu bertahan di kecerdasan spiritual level 2, anak-anakmu nggak bakal sembuh, pulih dan tumbuh. Mungkin mereka nurut, tapi mereka tidak sembuh, tidak tumbuh, apalagi pulih. Mereka hanya terpaksa gitu. Dan itu bukan prestasi lah kalau sudah tahu apa ini ide-idenya Sefali.
Itu bukan prestasi. Kalau dulu bolehlah dianggap prestasi. Kalau sudah ada begini, itu bukan prestasi lagi. Itu kemunduran. Jadi di sini pentingnya orang tua itu harus tercerahkan karena itu energi pencerahan orang tua itu memfasilitasi pencerahan bagi anak-anak. Oke ya, jadi energi pencerahan orang tua itu adalah memfasilitasi pencerahan bagi anak-anak. Saya kira itu poinnya ya di kelas kita yang keempat ini. Nanti kita sambung lagi besok. Langsung yang ini. Udah mau habis belum? Udah mau habis nih. Besok berarti udah selesai bab 1 gitu ya. Oke, itu dulu. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak King. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Demikian tadi kelas kita pada malam hari ini. Banyak catatan-catatan ya tentunya yang sudah kita dapat pada malam hari ini. Semoga menjadi khasanah keilmuan berbagi kita. Kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bersosial ya. Insya Allah kelas ini akan kita lanjutkan di beberapa hari berikutnya. Tunggu saja informasi dari kami. Sekian dari saya malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.